Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelawat Channel dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Wawan Gunawan dalam Pelawat Channel. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Yang dimana saat ini Kelurahan Pelawat sedang ada acara penentuan Ketua RTM Kelurahan Pelawat periode 2021-2026. Dan saat ini tentunya di Kelurahan Pelawat sedang ada acara rapat minggon dan tentunya acara penetapan Ketua LPM Kelurahan Pelawat yang dipadukan dengan rapat minggon Dinas Kelurahan Pelawat. Untuk itu bagaimana saja acara tersebut? Ikuti terus perjalanan kami dalam Pelawat Channel. Selamat menyaksikan. Siap dan lagi. Ya pemirsa, sepertinya acara rapat minggon yang akan dipadukan dengan penetapan calon atau penetapan ketua LPM Kelurahan Pelawat sudah berlangsung. Dan nampak di sini ketua RT, ketua RW, Amil, dan segenap dari aparatur pemerintahan Kelurahan Pelawat sudah hadir ya, untuk menyaksikan jalannya acara penetapan calon ketua LPM Kelurahan Pelawat yang dipadukan saat ini dengan rapat dinas minggon. Warga yang lain karena ada istilah mengatasnamakan kelurahan minta uang 10 sampai 20 ribu. Sedangkan saya pribadi tidak ada pernah perintah seperti itu, apalagi yang seperti itu. Kasar itu mainnya. Kalau itu ya udah konfirmasi saja ke saya. Kalau nggak ada, wayahnya tolak dan dimonitor, jangan sampai tembus keluarga. Kenapa? Angger RT di RW goreng mah. Pasti kasebut wae kemana gitu Pak. Jadi mau kita abai, mau kita care, mau kita peduli, ya mendingan kene peduli, orang capek terus oh ya udah berarti RT-nya monitor, RW monitor tidak ini. Tapi kalau kita misalkan nggak mau capek, angger. Fisik mah udah capek, tapi iya tak capek. Ya, jadi tolong. Ini mengingatkan diri saya juga, ya RT, RW, Limas itu orang yang secara pribadi dianggap lebih di masyarakat, dianggap lebih, menjadi contoh, menjadi sumber informasi. Ya semuanya harus bisa memposisikan seperti itu, ya. Kalau mengabaikan sesuatu yang kecil dan akan berdampak besar, jangan. Mumpung masih kecil, ya misalnya udah tiketnya langsung pada menjadi masalah. Jadi kalau sudah berkembang 1, 2, 3, namanya jalannya tuh 1 orang 2 orang teh bisa beda responnya, komennya, netizen teh di medsos mah benar netizen dengan segala komentarnya. Ya, jadi kita harus dari awal bisa meredam, mengkondisikan kondisi di lingkungan yang sekiranya bakal jadi masalah. Wah itu nyambung ya, asal tuh wajar. Kalau nggak bisa sendiri lapor. Ada kami di kelurahan, ada berbisa, ada Babinmas, ataupun mungkin Limas, lapangan, ataupun siapapun yang memang bisa diambil sarannya nanti seperti apa bisa, ya. Itu jadi pelajaran kita bersama. Tolong semua RW, RT bisa seperti itu. Selanjutnya terkait COVID, ya kita mungkin nanti saya akan izin ke Satgas COVID yang ada di Puskesmas terkait dengan rilis data yang konfirmasi positif, ya karena kita tahu rilis data itu adalah suatu hal yang bersifat rahasia. Tapi tentunya rahasia pun ada batasan rahasianya sampai mana. Kenapa? Kalau kita terlalu rahasia, kita jangan-jangan nanti lalai nggak tahu. Ya, misalkan lokasi ini ternyata ada atau siapa kita nggak tahu, pas kitanya lupa
nanti kena. Ya, saya akan izin dulu ke Satgas di Puskesmas terkait dengan data rilis ini. Saya akan mohon untuk minimalnya dirilis di grup RW minimalnya. Ya, nanti RW yang mengkondisikan ataupun ya kalau nanti diizinkan ya, rilis di grup RW saya akan konfirmasi atau saya akan rilis. Nanti RW yang mengkondisikan di RT yang bersangkutannya nanti ya. Tolong, ini karena memang sifatnya rahasia, jadi memang tidak semua bisa di di vulgar dibuka ya. Tidak semuanya bisa dirilis dibuka. Nanti saya akan izin dulu sampai sejauh mana. Kalau memang diizinkan, saya mungkin mulai sekarang atau besok, sehingga jika ada konfirmasi positif saya akan info di grup RW ya. Dan tentunya konfirmasi positif tentang COVID ini yang paling valid adalah bukti hasil tes PCR ya, bukan rapid antigen yang sekarang ini, bukan. Karena rapid antigen pun harus dipastikan dengan PCR, tes swab yang diambil sampelnya dari hidung dan tenggorokan. Kalau yang rapid antigen itu hanya yang diambil dari hidung, itu yang 15 menit bisa keluar. Tapi kalau PCR paling cepat antara 4 jam sampai 1 hari paling cepat ya, karena memang itu ada proses lab untuk meneliti keberadaan dari virus tersebut ya. Jadi tolong, itu mungkin nanti saya infokan lagi terkait konfirmasi itu, karena memang secara umum bersifat rahasia ya, bersifat rahasia. Kemudian selanjutnya terkait dengan vaksinasi, kita terjadwalkan besok untuk pelayan publik. Untuk selanjutnya masyarakat mungkin datanya sudah masuk, dikonfirmasi kemarin rencananya di bulan April. Target pemerintah pusat memang 17 Agustus itu merdeka dari COVID. Mudah-mudahan vaksinnya selesai semua, mudah-mudahan ya. Jadi memang kalau lihat dari perkembangan kasus nasional kemarin di angka 5.000, yang sembuh 8.000, memang sudah mulai mulai ada kabar baik, tetapi tidak jadi lengah. Kenapa? Karena varian yang di Inggris informasinya sudah masuk ke Indonesia ya, yang B117 sudah masuk ke Indonesia. Jadi tolong, sehingga vaksinasi belum semua rata kena, kita tetap protokol pencegahan COVID-nya harus tetap dilaksanakan, tetap diterapkan ya. Begitu. Kemudian hari ini menurut informasi awal dari panitia pemilihan ketua RT Kelurahan Pelawat masa bakti 2021-2026, hari ini adalah pengumuman atau penetapan calon terpilih, karena informasinya calonnya tunggal. Sampai saat ini nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh ketua panitia Wajan terkait dengan pemilihan LPM ini, dan tentunya nanti proses kedepannya setelah ketuanya ada, mungkin nanti ketua membentuk kepengurusan sesuai dengan konsensus, memiliki keterwakilan di masing-masing lingkungan atau di lingkungan RW, sehingga bisa mewakili seluruh wilayah Kelurahan Pelawat ya. Itu. Dan kemarin saya tidak ada mingguan di kecamatan ini, kebetulan saya hari Seninnya rapat musrenbang tingkat dapil ya, tingkat dapil di Kecamatan Pelari untuk dapil 6. Di sana memang hadir juga Pak Haji Inang Sodikin dan Pak Haji Toto Surito yang kebetulan hadir, karena memang dapil 6 wilayah pemilihannya. Dan tentunya memang kemarin yang bisa kita ambil, memang infrastruktur masih jadi bahasan yang utama. Padahal kondisi kita ini adalah bagaimana kita memulihkan kondisi ekonomi dari pandemi COVID ini ya. Tapi tentunya infrastruktur pun akan menjadi pendukung dari pemulihan ekonomi ini, sehingga kita di 2021 ini kami juga masih menunggu terkait dana kelurahan seperti apakah ada refokusi untuk penanganan COVID atau tidak. Kalau tidak ya berarti sesuai dengan yang kita rencanakan.
Tapi kalau ada, ya tentunya perlu ada bahasan lagi mana yang jadi prioritas, mana yang jadi nomor 2, nomor 3-nya. Ya, tentunya itu harus kita bahas bersama di nanti musyawarah kelurahan. Setelah ada informasi dari pusat atau dari pemerintah daerah ini terkait dengan penanganan COVID, terkait adanya dana kelurahan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin silakan kepada panitia pemilihan LPM Wah Enjar, kami silakan untuk memberikan informasinya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Lurah yang tadi menyampaikan masalah COVID dan kita perlu waspada semua keluarga, dan juga mudah-mudahan aparatur pemerintah pelawat dijaga dari semua yang terpapar, tapi juga warga kita. Jadi jangan sampai bertambah terus berubah. Saya juga bersedih, tapi mudah-mudahan itulah ketentuan Allah, tapi kita yang akan bisa. Hanya kita bisa berdoa. Hak intinya hanya Tuhan yang mengetahui. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena detik-detik penetapan sudah dimulai, sebelum saya berikan kepada pimpinan sidang, hanya mungkin perjalanannya sudah berjalan selama 1 minggu, agak mungkin karena tidak ada calon 2, jadi secara penetapannya akan dibacakan hari ini. Kita langsung saja diserahkan kepada pimpinan sidang untuk panitia pemilihan ketua DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Lurah Pelawat, yang saya hormati Bapak Sekretaris Kelurahan, yang saya hormati Saudara Nadi, yang saya hormati mantan Ketua LPM periode 2016-2021, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu, para Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, dan para amil dan lain sebagainya yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kantor Pelawat dalam rangka pemilihan Ketua LPM periode 2021-2026. Alhamdulillah kami bersama rekan-rekan panitia dari awal kurang lebih 2 mingguan kita bekerja. Alhamdulillah hari ini kita dapat diputuskan. Kami selaku panitia menjaring para calon, alhamdulillah cuma 1, yang lainnya nggak ada. Entah bagaimana saya juga tidak tahu ya, mungkin keinginan. Namun sebelumnya, oleh karena pengurus LPM periode 2016-2021 sudah habis masa jabatan, maka dipandang perlu untuk memilih kembali Ketua LPM dan para pengurusnya pada periode 2021-2026 berdasarkan acuannya kepada Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang pedoman lembaga pemberdayaan masyarakat LPM. Di samping itu ada juga karena di sini cuma Permendagri dan juga tidak ada peraturan gubernur, tidak ada peraturan bupati, maka saya handle dengan berita acara hasil musyawarah. Untuk itu kepada saudara-saudara, ya sekali saya mohon maaf apabila mungkin Bapak dan saudara-saudara yang tidak saya undang mungkin mudah-mudahan tidak sampai, karena kemarin saya ada halangan, kakak saya meninggal, jadi sampai jam 3 baru selesai sama Pak Lurah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf.
Baiklah saudara-saudara sekalian, pada acara hari ini saya akan membaca acara ya. Dalam sidang paripurna pertama yaitu pembacaan tata tertib pemilihan ketua LPM Kelurahan Pelawan masa bakti 2021-2026. Paripurna kedua, laporan pertanggungjawaban ketua LPM masa bakti 2016-2021. Paripurna ketiga, pandangan umum atau ulasan seputar laporan pertanggungjawaban ketua LPM masa bakti 2021-2026. Paripurna keempat, penetapan daftar calon pemilih. Paripurna kelima, penetapan calon ketua LPM masa bakti 2126. Paripurna keenam, penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon cuma satu ya. Paripurna ketujuh, penetapan calon ketua LPM masa bakti 2021. Dan selanjutnya paripurna selanjutnya kata-kata dari ketua LPM terpilih masa bakti 2026. Dan paripurna terakhir, ketua LPM terpilih akan membentuk formatur pengurusan LPM masa bakti 2001-2006 sebagai berikut. 1. Ketua, yaitu ketua terpilih merangkap anggota. 2. Sekretaris merangkap anggota. 3. Anggota 1 unsur kelurahan, tokoh masyarakat dan unsur kalangan. Itu penyampaian tata tertib. Dan saya akan membacakan tata tertib pemilihan ketua LPM periode 2021-2026 Kelurahan Pelawan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sehubungan telah berakhirnya pengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM Kelurahan Pelawan, Kecamatan Karawang Timur periode 2021-2026, maka dilaksanakan pemilihan ketua umum ketua LPM yang baru periode 5 tahun ke depan yang tetap berpedoman kepada Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang pedoman lembaga pemberdayaan masyarakat LPM. Pasal 1 ketentuan umum. Pemilihan ketua LPM dilakukan secara demokrasi, jujur dan adil. Pemilihan ketua LPM dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh kepala kelurahan. Ketua LPM dipilih melalui mekanisme pemungutan suara kalau calon pilih satu. Kemudian pasal 2, panitia pemilihan ketua LPM. 1. Penyelenggara pemilihan ketua LPM dilaksanakan oleh panitia yang bersifat transparansi, ad hoc dan independen. 2. Panitia pemilihan diangkat oleh kepala kelurahan Pelawan melalui forum musyawarah. 4. Panitia pemilihan bertanggung jawab kepada kepala kelurahan. Yang kelima, panitia pemilihan terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota, 1 orang bendahara merangkap anggota, dan 6 orang anggota. Dan seterusnya, steering komite terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang sekretaris dan anggota. Pasal 3, tugas dan wewenang panitia pemilihan ketua LPM. 1. Membuat tata tertib pemilihan ketua LPM, saya bacakan sekarang. Yang kedua, membuat kriteria persyaratan bagi bakal calon. Yang ketiga, menerima pendaftaran bakal calon ketua LPM. Yang keempat, menghimpun dan meneliti berkas dan usulan pencalonan. Yang kelima, melakukan verifikasi keabsahan persyaratan bakal calon. Yang ketujuh, penetapan bakal calon LPM. Yang kedelapan, penetapan pemilihan calon pemilih. Apabila lebih dari 1 calon. 2. Menyiapkan kelengkapan teknis administrasi pemilihan. Selanjutnya, melaksanakan proses pemilihan dan pemungutan suara apabila lebih dari 1 calon. Yang selanjutnya, menjaga keamanan kertas suara apabila dilaksanakan voting. Yang selanjutnya, memimpin sidang musyawarah pemilihan ketua LPM, membuat berita acara pemilihan ketua LPM, melaporkan hasil pemilihan kepada kepala kelurahan. Pasal 4, syarat dan administrasi calon ketua LPM. Warga negara 1, warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kelurahan Pelawan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku. Yang kedua, berusia minimal 35 tahun sampai dengan 55 tahun. Yang ketiga, pendidikan minimal SMA atau sederajat. Yang keempat, tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan. Kelima, sehat jasmani dan rohani. Keenam, mempunyai
kemampuan dan peduli terhadap pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, khusus Ketua LPM tidak boleh merangkap jabatan A sebagai Ketua RW, B sebagai Koordinator BKM, C Ketua Karang Taruna, D Ketua Tim Gerak Cepat Kelurahan. Kedelapan, Ketua LPM Kelurahan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. 9, bakal calon Ketua LPM Kelurahan tidak diperbolehkan menjadi panitia pemilihan. 10, bila mana hanya terdapat satu orang calon, bakal calon Ketua LPM Kelurahan yang memenuhi syarat, maka calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi terpilih menjadi Ketua LPM Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur periode 21-26. Ke-12, masa periode pengurus LPM Kelurahan 5 tahun. Pasal 5, hak pilih yang berhak memilih Ketua LPM 1 adalah Lurah, Ketua RW, Ketua RT, pengurus Karang Taruna, panitia pemilihan, perwakilan tokoh agama dan masyarakat apabila calon lebih dari 1. Tata cara pemilihan Ketua LPM, Ketua LPM Kelurahan Pelawat yang telah terdaftar. Sebelum dilakukan pemilihan, Ketua LPM memohon visi dan misi kepada peserta yang hadir. Pemilihan calon Ketua LPM melalui pemungutan suara secara langsung. Calon Ketua LPM memiliki 1 suara, peserta mempunyai hak suara dan peninjau tidak mempunyai hak suara. Selanjutnya, bila terdapat hanya ada 1 calon ketua saja, maka calon tersebut ditetapkan menjadi ketua terpilih. Yang selanjutnya pasal 7, pasal 8, calon yang memperoleh suara terbanyak apabila ditetapkan menjadi calon terpilih apabila calon lebih dari 1. Apabila terjadi draw, maka yang sama banyaknya maka akan dilaksanakan pemilihan ulang dan diikuti oleh calon dalam kurun waktu yang akan ditentukan sebagai teknis. Apabila lebih dari 1 calonnya. Pasal 9, pembiayaan pemilihan seluruh pembiayaan pelaksanaan Ketua LPM pada saat dan sebagainya. Pasal 10, terminit berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan kedua, hal-hal yang belum diatur dalam ketua tertib akan ditetapkan kemudian selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Ditetapkan di Pelawat pada tanggal Februari 2001, Ketua Panitia saya sendiri ejakan. Baiklah Bapak-Bapak hadirin sekalian, kita lanjut kepada paripurna kedua, yaitu laporan pertanggungjawaban Ketua LPM masa bakti 2016-2021. Kepada Bapak Aris, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah, Bapak Adi Firmansyah, Ketua Pelawat. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Ketua LPM periode 2021-2026. Yang saya hormati Ketua RW 1 sampai 9, yang saya hormati para RT, yang saya hormati Amil, Pak Amil, yang saya hormati mungkin dari Karang Taruna, yang saya hormati tokoh masyarakat serta tamu undangan yang pada kesempatan pagi hari ini mendapat undangan. Dan tak lupa juga para pengurus LPM 2016-2021 yang saat ini hadir. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini ya, kita semuanya bisa berkumpul dalam acara rapat mingguan yang dipadukan dengan pemilihan untuk Ketua LPM periode yang baru. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di Aula Kelurahan Pelawat dalam rangka laporan pertanggungjawaban Ketua LPM 2016-2021.
yang mana bahwa nanti secara tertulis ada yang dipegang oleh saudara sekretaris. Jadi secara garis besarnya saya akan sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita lakukan di 2016 sampai 2021 mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan, ya. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang juga belum bisa terlaksana. Itu menjadi evaluasi kami bersama bagaimana agar pengurus LPM, semua stakeholder pemerintahan dan para RT, para RW dan semua elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan semuanya bisa saling bekerja sama. Karena yang jelas di periode 2016 sampai 2021 untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan, bahwa setidaknya di Kelurahan Pelawat sudah ada peningkatan untuk pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah, aspirasi ataupun dari para donatur. Yang mana bahwa di 2016 sampai 2021 bahwa rata-rata kita pembangunan untuk wilayah, ya, Kelurahan Pelawat ini antara 5 sampai 8 miliar. Ya. Ini yang menjadi suatu positifnya kegiatan yang ada di Kelurahan Pelawat. Tetapi dengan adanya dana itu juga belum mencukupi, makanya harus ditopang dengan tahun-tahun berikutnya. Dan mungkin saat ini tinggal beberapa kegiatan untuk infrastruktur yang harus kita selesaikan. Yang utama menjadi PR kita bersama adalah bangunan jalan poros desa Kedung Salam Karangtengah, Kamuran Tanjung, ya. Mudah-mudahan di periode yang ini nantinya bisa terlaksana dengan baik. Dan yang kedua perlu saya sampaikan bahwa kami di 2016-2021 pasti banyak kekurangan, baik dari segi terutama mungkin hubungan dengan masyarakat, karena kebetulan kalau Kelurahan Pelawat ini kan ada 9 RW yang mencakup Kamuran dan Kedung Salam yang agak jauh. Mungkin saya tidak banyak berada di sana. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki semuanya dan kerjasama semuanya. Terus yang ketiga adalah perlu saya sampaikan di sini bahwa LPM itu tidak mempunyai anggaran ataupun gaji. Jadi secara otomatis apa yang harus laporkan untuk pertanggungjawab masalah dana, ya. Karena yang jelas bahwa pemberdayaan masyarakat itu sifatnya sosial, ya, sifatnya sosial ke masyarakat. Dan silakan bisa dicek apakah betul LPM itu ada gajinya atau tidak. Silakan dicek, mungkin Pak Lurah beritahu, dan silakan untuk dicek sampai ke pemerintah daerah. Memang saat ini tidak ada anggaran untuk LPM, ya. Mudah-mudahan yang ke depan harapan kita, karena ini termasuk tahun pertama, kalau lihat tahun pertama apakah nanti ada anggaran atau tidak, kita lihat di bulan Maret atau April nanti setelah turun surat yang dari pemerintah daerah. Jadi saya selaku ketua LPM dan seluruh pengurus di 2016-2021 secara pribadi memohon maaf pada rekan-rekan semuanya, bahwa semuanya para RT, para RW dan semua tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Pelawat mungkin banyak hal yang belum bisa tercapai dengan baik di periode yang pertama, ya. Jadi mohon dimaklum, segala sesuatu akan kita perbaiki dengan langkah-langkah yang lebih baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus LPM 2016-2021 yang mana telah bekerja keras bersama kami untuk menjalankan tugas sesuai dengan porsi ataupun voksi masing-masing. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya yang telah menjadi mantan mau bekerja sama dengan kami untuk bisa memberikan sumbangsih, ya, sumbangsih pemikiran. Dan secara jelasnya bahwa mungkin untuk periode yang baru nantinya ketua LPM yang terpilih
itu mempunyai program-program yang baru dan juga keanggotanya pun juga keanggotaan yang baru ya. Jadi saya mempertanggungjawabkan periode 2016-2021 yang mana mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak, baik dari pemerintahan, masyarakat, para RW dan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pelawat. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua LPM periode 2016-2021 yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Saya kira sudah sekali visi-misi Pak ya barusan. Untuk selanjutnya saya sebagai pimpinan sidang kepada para pengurus dan ketua LPM periode 2016-2021 pada hari ini saya nyatakan demikiannya. Lanjut kepada penetapan calon ketua LPM periode 2021-2026. Untuk itu kami mohon kepada saudara-saudara yang hadir karena diperlukan suara persetujuan dari yang hadir. Adapun kalau memang calon tunggal setuju tidak setuju belum pasti sebagai panitia saya tetapkan. Cuman lebih baiknya saya minta persetujuan dari para hadirin sekalian. Bapak-bapak dan ibu sekalian, karena calon cuma satu, yaitu Bapak Aristio Budi SE, calon tunggal, maka pada hari ini Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun 2021 bertempat di halaman kantor Kelurahan Pelawat, panitia pelaksana pemilihan ketua LPM Kelurahan Pelawat Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang berdasarkan surat keputusan penetapan panitia pemilihan ketua LPM nomor 01 garis miring Kepstimpan 9 garis miring 3 Romawi garis miring 2021 tertanggal 3 Maret 2001 berdasarkan berita acara penelitian berkas nomor 002 garis miring BA strip 1 garis miring 9 garis miring 2021 tanggal 3 Maret 2001. Maka dengan ini menetapkan nama calon ketua ketua LPM berikut ini menjadi ketua LPM Kelurahan Pelawat setelah penjaringan bakal calon ketua LPM habis masa tenggang waktu. Maka panitia pemilihan memutuskan ketua LPM Kelurahan Pelawat sebagai berikut, yaitu yang bernama Aristio Budi SE, tanggal lahir Grobogan 23/06/1977, pendidikan S1 agama Islam, alamat kerajaan. Demikian berita acara ini menetapkan ketua LPM Kelurahan Pelawat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Panitia pemilihan ketua LPM Kelurahan Pelawat Kecamatan Karawang Timur periode 2021-2026. 1. Ketua Ida Kasih, saya sendiri. Kedua, Sekretaris Roy Siregar. Ketiga, Bendahara Yunaisi. 4. Anggota Haji Anjam. 5. Anggota Haji Udin. 6. Anggota Aban. 7. Anggota Husain. 8. Anggota Asep Sugili. 9. Anggota Sofiana. Ketua panitia pemilihan resmi Ida Kasih mengetahui Kelurahan Pelawat Adi Firman Syah SHMM. Dan selanjutnya saya membacakan surat keputusan penetapan panitia pemilihan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat LPM Kelurahan Pelawat Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang
nomor 001 garis miring SKP garis miring Panstrip 9 garis miring 3 Romawi garis miring 2021 tentang penetapan calon tunggal Ketua LPM periode tahun 2021-2026. Membaca Surat Panitia Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Pelawat tanggal 3 Maret 2021 nomor 001 garis miring SKP garis miring Panstrip 9 garis miring 3 Romawi garis miring 2021 tentang penetapan calon tunggal Ketua LPM dalam pemilihan calon Ketua LPM tahun 2021 yang dilengkapi dengan berita acara penetapan calon tunggal Ketua LPM periode tahun 2021-2026. Calon tunggal yaitu nama Aristio Budi SE, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Grobogan 23/06/1977, agama Islam, pendidikan S1, status perkawinan kawin, alamat lengkap, lingkungan kerajaan RT 06 RW 02 Pulau Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Meninggal A. Bahwa calon tunggal Ketua RW 008 Ketua RW mohon maaf bahwa calon tunggal Ketua LPM Kelurahan Pelawat tersebut disampaikan oleh Panitia Pemilihan Ketua LPM kepada Kepala Kelurahan Pelawat untuk disahkan menjadi Ketua LPM Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. B. Bahwa dengan memperhatikan citung di atas, maka perlu tetapkan dengan surat keputusan atau SK. Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun Undang-Undang Nomor 10 tentang pembentukan peraturan undang-undang. B. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. C. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 03 tahun 2005 tentang pembentukan peraturan daerah. D. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. E. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga pemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Memperhatikan hasil rapat musyawarah berpanitia Ketua LPM Kelurahan Pelawat Kecamatan Karawang Timur yang dihadiri oleh Ketua Pemilihan dan seluruh anggota juga dihadiri oleh Ketua Pelawat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2001 yang agenda pemusyawaratan bahwa pendaftaran calon Ketua LPM setelah penjaringan pendaftaran calon Ketua LPM dan hasil hanya 1 orang yang mendaftarkan diri. Memutuskan menetapkan pertama, menetapkan calon tunggal Ketua LPM Kelurahan Pelawat Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang periode 2021-2026 yaitu nama Aristio Budi SE, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Grobogan 23/06/77, agama Islam, pendidikan terakhir S1, status perkawinan kawin, alamat kerajaan RT 006 RW 02 Kelurahan Pelawat Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Kedua, satu surat penetapan ini dibuat untuk dijadikan bahan pengesahan pengangkatan surat keputusan SK kepada Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dua, surat penetapan ini berlaku sehingga ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Ditetapkan di Pelawat pada tanggal 3 Maret 2021 Panitia Pemilihan Ketua LPM Kelurahan Pelawat Kecamatan Karawang Timur periode 2021-2026. Ketua saya sendiri Jar Kasih, Sekretaris Sulawesi Siregar, Bendahara Yunisi, anggota Haji Anjam, 5 anggota Haji Udin, 6 anggota Abah, 2 anggota Husan, 8 anggota Asep Sugiri, 9 anggota Sofiana. Ketua Panitia Pemilihan Jar Kasih dan Lurah Pelawat, Mata Lurah Pelawat Adi Firmansyah SHMM. Itulah yang dapat saya sampaikan dari keseluruhan pekerjaan Ketua Panitia selesai hari ini, dan mohon maaf apabila ada kinerja kami sebagai para panitia dan rekan-rekan kurang memuaskan Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya
untuk ketua LPM terpilih membentuk formatur pengurusan LPM masa waktu 2021-2024 sebagai berikut. 1. Ketua LPM terpilih merangkap anggota. 2. Sekretaris LPM ketua merangkap anggota. Terus anggota 1 unsur kelurahan atau unsur tokoh masyarakat dan unsur Karang Taruna. Nah, kepada Bapak Ketua terpilih, apakah formatur akan dibentuk hari ini atau kapan? Besok. Oke. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk pembentukan formatur kepengurusan akan dilaksanakan besok hari. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jar, Ketua Panitia Pemilihan LPM, Ketua LPM periode 2021-2026. Yang pertama tentunya saya ucapkan selamat kepada Mas Aris ya, Pak Aris Setiabudi SE, Ketua LPM periode 2016-2021 yang hari ini secara aklamasi ditetapkan karena dari proses penjaringan yang dilakukan oleh panitia sampai di hari Senin terakhir adanya calon tunggal dan hari ini ditetapkan sebagai ketua terpilih Ketua LPM periode 2021-2026. Saya ucapkan selamat bertugas kembali setelah kemarin kurang lebih satu bulan mungkin ya, 1 bulan demisioner karena habis masa jabatannya, dan saya ucapkan selamat dan tentunya segera membentuk formatur sehingga mungkin saya targetkan di minggu depan sudah bisa kami tetapkan SK dan juga langsung diresmikan atau dilantik ya, diresmikan. Dan titik mungkin sesuai dengan konsensus yang pernah kita sepakati dengan para tokoh masyarakat, tentunya mohon formaturnya itu ada keterwakilan dari masing-masing lingkungan RW sehingga menjadi juga agen pemberdayaan masyarakat di tiap-tiap lingkungannya ya. Jadi semua lingkungan merasakan energi dari keberadaan LPM ini ya nanti, dan tentunya itu menjadi semangat kita bersama. Mari kita song-song priorisasi ini dengan baik dari kemarin dan Karang Taruna kemudian LPM dan kedepannya tanpa melihat orang per orang atau pribadi per pribadi. Tentunya sistemlah yang akan menjadi acuan kita bersama ya, baik itu lembaga Datesa yang ada di kelurahan ini, dari ketua RW, ketua RT, itu silakan demokrasi lokal yang ada di lingkungannya. Kami di kelurahan sifat kelurahan kami masih terlalu jauh cantolannya, yaitu ke Permendagri nomor 18 tahun 2018. Tentunya harus ada konsensus. Mungkin untuk sekarang sudah mulai rapi dari Karang Taruna, dari LPM sudah ada konsensus terkait dengan batasan usianya itu kan ada. Kenapa? Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan yang usianya di atas 55 khusus terkait LPM ini ya. Tentunya mungkin yang namanya lembaga pemberdayaan tentunya kalau dilihat dari usia lah 35 sampai 55 itu usia yang masih produktif untuk kalau dilihat dari usia secara fisik. Mohon izin, bisa saja yang di bawah 35 pun ada yang sudah sakit-sakitan atau seperti apa. Bisa jadi yang di atas 55 pun semangatnya atau fisiknya sudah masih bagus. Tetapi kita melihat menjadi konsensus secara umum usia di 35 sampai 55 itu masa-masa produktif ya. Jadi kalau itu 55 adalah terakhir untuk bisa menjabat sebagai ketua LPM ataupun pengurus LPM, dia di masa bakti selama 5 tahun itu 60 Pak, udah mungkin sudah. Kalau salah itu mah selesai maksudnya secara masa bakti untuk kinerja di LPM-nya ya. Jadi mohon itu menjadi atensi dan maklum kita bersama. Mari kita sama-sama membangun kelurahan Pelawat ini sesuai dengan tugas
pokok dan tugas pokok dan fungsi serta perannya sesuai dengan apa yang melekat pada diri masing-masing, baik itu sebagai LPM, sebagai Karang Taruna, sebagai ketua RW, ketua RT, semuanya harus bisa menempatkan dan memerankan fungsinya di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu juga dengan 5 amil yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada tugas yang ada atau yang diubahnya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan mohon maaf, mungkin tadi Pak Haris juga menyampaikan betul. Saya lihat di penganggaran itu per tahun itu hanya 2.250.000 Pak setahun. Itu pun bukan honor. Mau dibandingin dengan honor RT misalkan 4,5 kali setahun ya seberapa? Jauh. Eta mah 2.250.000 teh nya. Eta mah teuing we disebut LPM teh dibere aya lah dibere gitu. Bukan honor Pak. Ya, bukan honor. Itu hanya 2.250.000, itu pun masih dipotong pajaknya Pak. Karena nilainya di atas 1 juta, jadi pasti ada perhitungan pajaknya. Jadi LPM ini benar-benar lembaga pemberdayaan yang bersifat sosial, tapi tentunya itu yang namanya lembaga pemberdayaan ini tentunya nilai sosialnya tinggi, sama RT dan RW juga sama tinggi. Karena Pak, kalau disebut gaji dan lain UMR, ya kalau insentif ya harusnya ada gaji pokok makanya kalau memang ini silakan tugas utamanya seperti apa untuk keluarganya RW dan RT ataupun petugas sebagai RW dan RT jangan dilepas atau ditinggalkan ya. Jadi pandai-pandailah mengatur waktu ya. Toh kami di kelurahan pun tidak disiplin mati Pak. Silakan saja kalau memang itu. Tapi tentunya mana yang bisa jadi prioritas, mana yang harus segera itu bisa jadi pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian yang memerankan posisi di masyarakat. Ya seperti itu. Jadi kalaupun yang ada perlu ya silakan saja. Ya, apalagi untuk keluarganya ataupun masyarakat. Tapi kalau mana bisa membedakan yang lebih prioritas untuk masyarakat yang mana? Ya. Jadi bisa pandai mengatur waktu, mengatur perannya, jadi sehingga di masyarakat pun keberadaannya lebih memberikan manfaat dan khususnya juga untuk keluarga itu jangan ditinggalkan. Ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mungkin ada dari panitia ke saya ya atau ke ketua. Maka dilanjutkan dengan yang sudah direncanakan. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, setelah beberapa penyampaian misi dan juga yang lainnya, dilaksanakan penyerahan simbolis kepada ketua LPM. Hari ini sudah ditetapkan oleh sidang bahwa sudah ditetapkan oleh Bapak Aris Budi S kembali kepada pejabat ketua LPM, dan yang kemarin pengurus-pengurus yang lama berarti akan apakah terpilih kembali karena sesuai dengan umur, termasuk saya. Jadi saya di pengurusan LPM hampir 15 tahun sama Pak Jar, dari LKMD sampai LPM, dan mungkin tolong saya Mas tidak dilibatkan lagi di pengurus LPM karena cari yang lebih seperti saya lagi. Saya udah agak tua, agak capek gitu kan. Jadi mungkin saya untuk membantu Pak Aris saya siap gitu Pak, untuk yang akan datang. Dan karena saya terpaut dengan umur, konsensusnya 35 sampai 55, saya udah 56 sama 57 ke dalamnya. Jadi sedikit banyaknya mungkin siap. Mungkin Pak Aris formaturnya gimana? Ada 7 seksi, ada 3 pengurus POP. Tapi kalau memang kebutuhan Pak Aris ada penambahan dari seksi, setiap lingkungan saya sudah dibikin tim formaturnya. Nanti besok Pak Anjar juga, saya juga mewakili kelurahan, akan diwakili oleh masing-masing RW, masyarakatnya siapa yang akan diajukan menjadi pengurus LPM. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja penyerahan berkas dari pimpinan sidang kepada ketua terpilih, yaitu Bapak Aris Budi S. Waktu dan bersama.
Ya pemirsa, ini adalah penyerahan berkas dari pimpinan sidang, panitia, kemudian dan kepada ketua LPM ya. Ya, ini adalah penyerahan berkas. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih kepada pimpinan sidang, kepada ketua LPM terpilih untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sudah Pak, cukup saja. Baiklah, untuk kita sudah berakhir acara demi acara. Dengan segala hormat kepada Bapak Amir Hafid supaya kita berkah untuk mengundi doa. Kang Hafid, Amir, Kang Hafid, ada mana Mas? Ya pemirsa, sepertinya acara telah selesai dilaksanakan, di mana rapat minggon dipadukan dengan penetapan ketua LPM Kelurahan Pelawat, dan kali ini ditutup dengan doa oleh Bapak Amir Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka ya ghafur ya rahim an tabtali 'adiyatina abwabal ijabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amir Hafid, dan akhir itu sudah acara kita hari ini. Demikian dan mohon maaf dari saya. Kita tutup saja dengan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para panitia jangan lupa ada tanda tangan itu. Ya pemirsa, demikian acara rapat minggon yang dipadukan dengan penetapan ketua LPM Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dan kali ini dari peserta yang lain telah meninggalkan lokasi. Ibu Yunengki, Haji Anjang, Haji Ulin, Abang, Husen, ada penandatanganan untuk pengesahan dari Ketua LPM Kelurahan Pelawat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Ya pemirsa, kita akan coba mewawancarai Ketua LPM yang sudah ditetapkan pada saat ini.
Ya baik pemirsa Pelawat Channel dimanapun Anda berada, itulah rangkaian acara atau proses penetapan Ketua LPM Kelurahan Pelawat 2021-2026. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Aris Setio Budi selaku Ketua LPM Kelurahan Pelawat periode 2021-2026. Baik Pak, untuk kinerja ke depan seperti apa Pak, dan tentunya visi misi dari Bapak untuk ke depan seperti apa? Misi dan visi saya sebagai kepala dan terpilih di 2021-2026. Visi yang pertama adalah saya melanjutkan kinerja yang sudah saya lakukan di 2016-2021, yang mana bahwa pastinya bahwa di periode sebelumnya saya banyak kekurangan dan saya akan perbaiki di periode sekarang. Yang pertama adalah misi saya adalah membentuk anggota di setiap wilayah per RW itu ada satu orang perwakilan, dan akan juga dibentuk oleh dua orang untuk tim ahli, yang mana bahwa tim ahli tersebut mempunyai fungsi dan tugas untuk membantu kinerja dari para anggota dan ketua LPM terpilih pada saat itu. Baik, terima kasih Bapak Aris Setio Budi SE terpilih kembali menjadi Ketua LPM Kelurahan Pelawat periode 2021-2026. Dan selamat sekali lagi buat Bapak Aris Setio Budi. Dan pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Lurah Adi Firmansyah. Video ya. Yes. Mohon izin Pak Lurah, mungkin ada yang disampaikan untuk terpilihnya kembali Bapak Aris Setio Budi SE selaku Ketua LPM Kelurahan Pelawat. Ya, tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kinerja dari Panitia 9 di bawah Wak Anjar yang telah bekerja kurang lebih 2 minggu terakhir terkait dengan pemilihan Ketua LPM periode 2021-2026 Kelurahan Pelawat ya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kinerja dari panitia, prosesnya dijalani, dan alhamdulillah hari ini penetapan calon tunggal dan terpilih untuk Ketua LPM Kelurahan Pelawat masa bakti 2021-2026 kepada Pak Aris Setio Budi. Saya ucapkan selamat, hari ini sudah ditetapkan menjadi calon terpilih, dan tentunya nanti kami di kelurahan sifatnya adalah menunggu laporan secara tertulis dari panitia dan tentunya formatur dari tim formatur pengurus dari Ketua LPM terpilih, dan yang direncanakan kami agendakan di minggu depan di hari Rabu akan kami SK-kan dan kami resmikan lantik menjadi pengurus LPM periode 2021-2026. Saya secara pribadi dan kedinasan mengucapkan selamat dan selamat bekerja. Kami berharap LPM di kepengurusan 2021-2026 ini sinergi dengan kelurahan. Banyak program yang perlu dilanjutkan dan perlu diselesaikan, dan tentunya itu membutuhkan kerjasama dari semuanya, dari elemen yang ada, salah satunya support dan kinerja serta kerjasama dari keberadaan LPM Kelurahan Pelawat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lurah. Ya, itulah pemirsa wawancara kami dengan Bapak Lurah Firmansyah SHMH MM Manajen. Dan saat ini saya sedang bersama Bapak Ketua Panitia, Bapak Ajar Kasih. Mohon izin Pak, mungkin ada ucapan atau ucapan yang ingin disampaikan oleh Bapak dengan terpilihnya kembali Bapak Aris Setio Budi SE selaku Ketua LPM Kelurahan Pelawat 2021-2026. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kami bekerja telah menyelesaikan tugas yang baik. Apa yang kami lakukan dan untuk pengurus tahun 2021-2022 mudah-mudahan agar lebih kemajuan daripada yang sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, itulah pemirsa rangkaian acara atau proses dari
penetapan Ketua LPM Kelurahan Pelawat masa bakti 2021-2026. Dan terima kasih buat pemirsa Pelawat Channel dimanapun Anda berada dan Anda tengah menyaksikan siaran langsungnya Pelawat Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sedih aja.